padakni hidup aman damai di padepokan Jati Sarana. Dia arif bijaksana menatapi si dunia. Datang seorang gadis, dia berwajah manis, namanya Dewi Rencas Sigarni, lincah lucu cempil. Datang seorang gadis, dia berwajah manis, namanya Dewi Rencas Sigarni, lincah lucu cempil. Aku belum pernah melihat di sekitar padepokan ini. Siapakah kau? Maafkan hamba, Sang Mahayogi, jika kehadiran hamba mengganggu ketenangan di padepokan ini. Rencasi berasal dari Lembah Ngarai, selatan padepokan ini, Sang Resi. Angin apa yang membuat berani naik ke patrapaan? Hamba ingin mengaturkan sesuatu kepadamu, Sang Resi. Hamba menemukan cunduk gelung ini. Dari keindahannya, hamba meyakini jika cunduk gelung ini berasal dari salah satu penghuni padepokan ini, Sang Resi. Ceritakan bagaimana sampai kau bisa menemukan benda itu. Ketika hamba sedang berjalan-jalan, melihat bunga-bunga yang sedang mekar di lembah ini, hamba menemukan cunduk gelung ini, Sang Resi. Sesaat kemudian, hamba melihat dua sosok manusia yang hilang di antara pepohonan. Hamba berusaha untuk mengejarnya, Sang Resi. Namun mereka sangat cepat sekali menghilang. Lalu hamba ke padepokan ini karena hamba yakin bahwa cunduk gelung ini berasal dari salah satu penghuni padepokan ini, Sang Resi. Terima kasih. Sekarang pulanglah. Hamba mohon izin, Sang Resi, dan hamba mohon maaf Kau tidak bersalah. Justru aku yang berterima kasih kepadamu. Baiklah, Sang Resi, hamba mohon pamit.
Aku Renuka. Renuka! Renuka! Aku Renuka istrimu menghadap sang resi. Mendekatlah. Aku ingin bicara dengan hari ini. Kau menyediakan tupawa kemana saja. Mohon maaf sang resi. Sejak pagi tadi, aku melihat bunga-bunga di lembah Padepokan Jatisarat. Hingga aku lupa menyiapkan padupan wangi. Wow. Jadi itu yang menyebabkan hatimu berbunga-bunga, memancarkan aura kegembiraan. Wajar dari sinar matamu yang indah itu. Maafkan aku sang resi. Aku telah lalai. Renuka, bohongan tidak hanya membuat gelisah, tapi kebohongan juga membuat orang lain tidak percaya kepada orang lain. Apa maksud Kanda Resi? Renuka, dalam mencintaimu tidak sedetik pun ada rasa penyesalan di dalam hatiku ini. Tapi sekarang satu-satunya hal yang kusesali adalah tubuhku yang merentah ini sudah tidak mampu lagi. Mendapatkan cinta. Kanda, apa yang kau inginkan dengan kata-kata setajam itu, Kanda? Janganlah kecurigaan tentang ketidakjujuran orang lain mencegah membuatmu berbuat kebaikan. Renuka, Lisa, bagaimana tubuhmu berbicara sementara mulutmu tak bisa berkata-kata karena telah menyembunyikan kejujuran. Kanda Resi, aku semakin tidak mengerti apa maksudmu. Duk Mustika ini Benar, Kanda. Ini cunduk kepunyaanku. Mungkin jatuh pada waktu aku kenakan. Renuka, Duk Mustika itu adalah tali pengikat rambutmu selama ini. Bila ikatan itu lepas, artinya rambutmu menjadi terurai. Rambutmu terurai oleh tangan yang tidak berhak melepasnya. Tapi aku tidak melakukan apapun. Seperti apa yang kau tuduhkan kepadaku, Kanda.
Jika apa yang aku lakukan membuat aib Kanda Resi dan Padepokan Jatisarana ini, hukuman apa yang harus aku lakukan? Indruka, kesalahanmu tidak hanya membuat aib Padepokan Jatisarana, tetapi juga membuat aib manusia di alam semesta ini. Apa hukuman yang pantas bagimu? Sekarang, mikirlah. Kanda, Ayah, apa yang telah terjadi? Aku melihat tetesan air mata membasahi pipi Ibu Renuka, Ayah. Bhargawa. Ya, ya. Jika kau ingin dipercayai oleh orang lain, apa yang kau lakukan? Apakah pertanyaan ini ada hubungannya dengan Ibu Renuka? Jawab saja pertanyaan itu. Dan jika kau tidak ingin menjawabnya, maka pergilah. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah meyakinkan seseorang bahwa aku mempercayainya. Itu artinya kita harus saling percaya di dalam kehidupan ini. Ya, benar, Ayah. Lalu apa tanggung jawabmu sebagai seorang kesatria, Bhargawa? Menegakkan keadilan di muka bumi ini. Dan apa
Apa yang kau lihat apabila kita berbicara tentang negeri ini? Itu yang akan kukatakan padamu, ayah. Sebuah tanda bahwa negeri ini akan celaka tercermin dari laku penguasa. Senang memilih jalan mudah, gentar merubah kebiasaan lama. Ya, itulah sosok pemimpin yang berubah menjadi pejabat dan malas untuk berbuat. Mereka telah mapan dengan aturan yang baku. Aturan yang sebenarnya membelenggu. Pemimpin harus berani mempertaruhkan kekuasaan. Sebab apabila kekuasaan tidak dipertaruhkan, kekuasaan itu tanpa tujuan. Mereka lupa, Bargo, bahwa seorang pemimpin itu harus berani mendobrak keadaan, bukan mempertahankan kemapanan. Bargowo, Bagaimana, ya? kau tahu rakyat negeri ini sekarang sedang menderita karena harga kebutuhan pokok makin melonjak, tidak terbeli. Hutang negara bertumpuk-tumpuk, sementara para penguasa, para wakil rakyat sibuk menumpuk harta untuk dirinya sendiri. Bargo, kira-kira hukuman apa bagi mereka yang telah bertindak seperti hewan buas, tanpa rasa, seenaknya melanggar nilai-nilai kebenaran? Itu yang aku tunggu, ayah. Karena aku sudah tidak tahan lagi melihat keadaan di dunia ini. Maka atas seizin Ramandarsi akan kuberi hukuman bagi mereka yang telah melanggar nilai-nilai kehidupan. Bagus. Engkau adalah putraku. Dan engkau bersikap sebagai seorang kesatria sejati. Lalu, hukuman apa yang pantas bagi ibumu? Ibu, Ya, Renuka ibumu. Karena ibumu telah bertindak seperti mereka. ibu. Kesalahan apa yang telah diperbuat oleh ibu, ayah? Aku tidak akan berbicara tentang kesalahan Bargawa. Tapi aib ini telah membunuh benih-benih kautaman yang selama ini aku sandang sebagai seorang resi di Jatisarana ini. Yang Muwiti,
pada kesetiaan seorang ibu yang berbuat tidak semena-mena, telah menghancurkan Padepokan Jatisarana ini. Padepokan yang dulu semerbak bau harum tumpah, semerbak bau harum bunga, ini telah berubah menjadi anjir. Anjir, bau dosa. Bhargawa, kau kesatria utama. Kau tahu apa yang seharusnya kau lakukan sebagai seorang satria utama, putra Resti Jamadagni. Hayo! Sepit rontang ranting, tatas lerpapatan pacing, ora kaning sun pindo ngunduh wing karma. Allah, ya tawus titip Allah, mangsus tumako, titi wanci karma. Mungkin memang perjuangan ini adalah salah satu pengorbanan. Berjuang untuk menetapkan hati agar kuasa berdiri. Ibu, aku datang untukmu, Ibu.
kira kumitir bedhae pinggir lamono jemana mumpung jembar kalangannya. Kalangannya Mas. bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanda asap apa ya? Asap apa, Mas? Ya surah surah ora enek penontonnya apa ya? Oh, ada. Lampunya dihidupkan semua Pak Solimin. Listrik naik. Mas, sana hidupkan, sini matiin, Eh. Mas. Sembrono. Nah, ini kan ketok. Seragamnya abang kabeh. Oh, kursi dik Pak No. Gong, tak ijo royo-royo. Kuwi alas Indonesia. Kalau hutannya terbakar, Tak merah royo-royo. Tak merah jingga-jingga. Asap sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Ayo toh. Barasap kingko udan terus banjir. Nah, rekoso toh. Piye penemumu? Menurut pendapatmu gimana, Gong? Terbaru update melalui Facebook. Kita disarankan untuk mengeluarkan baskom dengan garam di jam 11.30 menit. Baskom isi banyu Dengan garam. garam. Diaduk-aduk, ditaruh di luar. Untuk apa itu? Biar datang hujan. Tapi menurutku syaratnya masih kurang satu. Yang bisa lebih. Harusnya ditambahin 2 gelas air putih yang dicampur racun tikus dan baygon. Loh, Terus diundang para penguasa yang mengizinkan pembakaran hutan dan pengusaha perkebunan sawit itu untuk minum 2 gelas racun ini. kok Nesu aku. tapi bicara tentang sawit itu kan juga untuk pertumbuhan ekonomi rakyat, Gong. Plek. Loh, Itu kesalahanmu, Kang. loh. Anda itu telah berpikir dengan sistem ekonomi kapitalis. Edan. Sorry itu enggak. Apakah Anda cuma memikirkan uang saat ini? Apa yang kau wariskan untuk anak cucumu kelak, Kakanda? Kok wis saiki kok cerdas temen. Makanya, seandainya anak cucu kita pengen tahu hutan gede itu kayak apa, harus nunggu di TV. Pada zaman dahulu kala, Di Sumatera bagian barat ada adalah hutan. yang lebih parah lagi, Kang. Piye. Ya ning aja nangis toh. Kemarin itu saat terjadi kebakaran hutan di Sumatera dan di Kalimantan. Harimau Sumatera sudah tidak lari dari hutan. Loh, Serigala sudah tidak lari dari hutan di Kalimantan. mergo do mati apa? Karena harimau dan serigalanya datang ke Jakarta syuting. 7 harimau dan gandeng-gandeng serigala. Wah, ya kok cerdas temen lho kowe saiki. Anda nih, kalau pertunjukan yang kemarin cerdas teman, cerdas rakyat. Oh. Ayo kemarin, tapi mohon maaf, kemarin saya telah melakukan kesalahan. Apa? Makanya dari itu saya mohon maaf Maaf tentang kepada wakil rakyat. kok maaf pada wakil rakyat itu sebabnya apa? Aku merasa sedih. Karena selama ini aku sebagai orang miskin yang selalu membayangkan bagaimana punya gaji gede, ternyata udah diwakili sama mereka. Harusnya aku berterima kasih. Loh, Aku pengen tahu yang namanya Amerika, patung Liberty kayak apa. diwakilkan mesti. Sudah diwakilkan sama wakil rakyat.
Harusnya terima kasih. Wah, elok. Cerdas. Mas, lampunya dipadangi Mas tempat penonton Mas. Supaya saya bisa melihat. Wah, yang hadir 75% anak muda. Wah, London School. Nah, jurusannya apa itu? London School. Itu tandanya dosennya tidak rajin masuk ke kampus. Loh, jangan begitu loh. Karena, jelas dong. Lah kok ngerti? Jurusannya PR, selalu dapat PR terus pekerjaan rumah. Oh, PRG Public Relation. Ya, alhamdulillah luar biasa penontonnya. Hari ini kita kembali di Teater Wayang Indonesia. Nah, yang digagas awal oleh Senawangi. Beliau Bapak Suparmin Senjoyo Lenggah. Nah, Asmo Kinaryo Jopo Gong. Asmo Kinaryo Jopo. Asmane Bapak Suparmin lengkapnya adalah Bapak Suparmin Sunjoyo. Ono artinya Gong? Ada artinya? Artinya? Nah, ini. Su kui luweh. Ya toh? Parmin. Par itu lampu. Lampu par. Ya toh? Jenis lampu Fresnel, par. Men itu dari kata bahasa Inggris sebenarnya. Men, laki-laki. Ora men dikurangi. Ora tahu ngurangi Pak Parmin. Suparmin, Sunjoyo. Sun itu bahasa Inggris, sun, matahari. Ayo toh? Nek dirangke sisik Joyo, kemenangan. Artinya Pak Parmin itu mempunyai tujuan kuat seperti matahari, bisa memenangkan segala pertempuran, seperti lampu, ya, untuk menerangi jagat pewayangan. Nah, tepuk tangan. Wah, berarti artinya nama itu sebenarnya mengandung arti yang Oh, bagus. jelas. Tapi kalau aku baca di undangan drama wayang ini kok malah ada arti yang nggak bagus ya. Loh, aja sebenarnya. Malah jijik. Apa? Wah, itu apa sutradara Irwan Riyadi. Oh, lah jijik. Siapa orangnya? Irwan Riyadi. Oh, jijik itu. Loh, kok Riyadi. kowe ora gawe isu we. Mas Irwan, tenang, tidak usah khawatir, tenang. Ada saya, tenang. Wah, sing rawuh, elok. Wah, Bapak Ketua Umum Pepadi Pusat rawuh, Bapak Kondang Sutrisno. Kondang Pikaloko. Sutrisno. Suluwe. Tresno kuwi asih. Nek dirangke Mengumandangkan dengan cinta kasih untuk mengembangkan kesenian terutama wayang. Kondang Sutrisno. Iki nek cara dagelan desa terus dibalak rokok. Jier, cara dagelan desa. aku gandeng ora ngerokok ya sik nggo tuku rokok. Wah, ya. Wah. Pak Sulistyo Tirta Kusumo ya rawuh. Ya ono jenenge. Sulistyo kuwi ayu. Wah. Tirta kuwi banyu. Kusumo kuwi kembang. Artine ra mudeng aku ora gathuk blas kok. Jadi anu Mas, kuwi artine seneng umpluk. Oh, sengoplok. Sembrono. Ora. Lho artine kembang rembaka, Mas. Kembang rembaka. Bu Tedi matur nuwun. Dan yang pasti itu juga karena didukung oleh para sponsor yang komitmen mendukung adanya kesenian tradisional. Nggih. Karena ada yang sebenarnya juga mendukung tapi cuma di depan televisi, Mas. Contohnya, kita harus memperjuangkan keseniannya kita. Ini adalah kesenian Adeluhung. Ini adalah milik Indonesia asli. Disodori proposal. Ya besok lain kali aja ya, Dik. Rekoso, Mas, aku ketemu. Rekoso. Swarga loka wis katok ngono kuwi. Wis katok. Jane isin aku. Jadi makanya aku juga kadang hal itu pusing dengan masalah bahasa Indonesia anu. Lah kok iso pusing? Lah bahasa Indonesia sekarang dibolak-balik kok. Contohnya? Gara-gara bahasa Indonesia dicampur-campur itu jadi terus nggak bener. Contohnya Yang namanya melahirkan kita itu kan sebenarnya ibu kan sudah bener. Kenapa kok harus pakai nama mama? Kenapa kok harus pakai umi? Kenapa harus pakai mami? Yo itu memang khas masing-masing. Kan berarti diriku harus merubah kosakata tata kata di bahasa Indonesia yang baik dan benar, Mas. Lah kok iso? Aku mau untuk ini
untuk ibu disebut apa? ASI. Artinya kan harusnya tetap ibu. Air, Air, susu, susu, ibu. ASI. Lah saiki nek diganti mama, dadine apa? Asma. Nah, penyakit. Oh iya, air susu mama. Oh iya. Ganti mami. Asmi. Nah kayak jurusan anu ta. Saiki nek saumpama diganti Umi coba dadi apa? Rawani aku. Lha kae ta. Bincang-bincang tentang di Jakarta sedemikian macet. Itu saya melihat program Pak Ahok itu kurang menyentuh kepada hal-hal spiritual rakyatnya. Maksudnya spiritual. Kenapa kok macet, ya kan? Heeh. Karena kemudian banyak kendaraan dan transportasi berbasis massa kurang dikembangkan. Belum dikembangkan. Nah, seharusnya itu supaya tidak macet. Kenapa orang-orang itu selalu nyerobot jalur busway? Harusnya dikasih palang. Nah, itu salahnya di sini. Karena secara psikologis itu tidak mengena. Mayoritas penduduk Jakarta kan agama Islam, ya. Religi. Tidak usah diberi palang. Heeh. Tetap garis saja sambil ditulisi batas suci. Orang bakal wani nerjang ayo toh. Tapi sebenarnya itu terlalu panjang, Mas. Ya, piye? Kalau aku realistis kok. Dikei apa? Karena waktu pas kemarin Idul Fitri, Ah. aku mengalami Jakarta itu sudah nggak macet lagi kok. Lah, Artinya kuncinya gampang. piye? Cukup hari-hari biasa itu semua diliburkan. Oh, Jalanan iya. lancar kok. Oh, gitu ya. Elok, alhamdulillah. Iya. Wah, hari ini Desember nanti akan hadir kelompok Surya Kirana Gaya Yogyakarta. Ya, akan tampil di sini. Tanggal berapa Pak Panitia? Pak Tony? Oh, 20. Itu juga wayang orang, Mas. Ya biasa apa ya? Menak kalau nggak salah. Saya kurang begitu. Cuman kalau dagelannya selain bagong ini ya kayaknya kurang seru. Oh, gitu. Dan bahayanya itu di mana-mana hujan terus banjir. Oh, gitu. Oke. Bang, mengaturkan terima kasih Pak Irman nggih nenggani matur nuwun Pak dari Hizbi. Kita akan selalu tetap berjuang. Wah, istilahnya keren nih. Kita akan terus maju untuk mengembangkan pewayangan kita. Jadi segala pro dan kontra kita sikapi dengan bijaksana. Padha eling lan waspada Janganlah terlena, wahai wanita, oleh hukum karma.
Terkadang aku harus bisa melupakan orang yang sangat aku cintai. Bukan karena aku menyerah, tapi aku telah lelah bertahan sendirian. Biarlah kupastikan jika dia mencintaimu, dia pasti akan memelihara kedamaian hatimu. Tapi jika dia selalu curiga padamu, dia tidak ada cinta. Kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukanlah untuk orang yang selalu mencari alasan untuk menghindar. Ingatlah itu, Renuka. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi kau berusaha menghindar dariku, Renuka. Citrarata, kau telah membakar padepokan Jatisarana dengan nafsu rendahmu itu, Citrarata. Hidup ini kita yang menjalani. Tulislah kisah hidupmu sendiri. Jangan sampai orang lain yang menentukan arah hidupmu, Renuka. Orang lain? Masihkah kau tidak mengerti? Jika aku ini adalah istri Kandarasi Jamadagni, aku hidup sekarang dan melangkah ke depan, bukan kembali ke masa lalu. Renuka, jika hidup ini adalah permainan, ayo, mari bermainlah. Jika hidup ini adalah sebuah mimpi, ayo, mari kita kejar mimpi itu. Cukup, Citrarata. Kuning, wong ayu kang lancir, Roro bentro moyo wong ayu kang lancir kuning. Kenya keto kene wong ayu nyaket kene wong ayu nyedak kene. Ayolah Renuka, ikuti kehendakku. Hentikan, Citrarata. Lamun wurung sun lila tumekeng layo.
akan menghujam dadamu. Silahkan. Silahkan kalau berani. Atau tanganku yang kasar ini akan memaksamu. Hentikan! Nyoto siro kumalungko kelakon si rota likum Ojo siro atol kendung tanding yuto kelawan mami singo leno tekeng layon Hentikan, Bhargawa. Semua ini tidak bisa selesai dengan kekerasan, nak. menepilah ibu. Biarkan Renuka. Biar tahu rasa anak ingusan ini. Harus mati. Renuka. Oh, Renuka. Dosa apa yang akan aku sandang karena telah membuatmu menderita? Tidak, Bhargawa. Ini mungkin hukuman untuk perempuan yang berumuran dosa, nak. Siapa yang menentukan ibu berdosa? Berdosa atas apa, ibu? Kau menyaksikan sendiri betapa murkanya ayahmu kepadamu. Bahkan menyuruhmu untuk menghukumku, Bhargawa. Aku tunggu hukuman itu, nak. Aku dilahirkan dari rahimmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku menghukummu, ibu. Ibu. Tidak
Tidak mungkin aku menghukum. Terlalu mudah untuk membuat dosa. Tapi selalu merasa tua untuk bertobat. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua yang diawali selamat datang pasti akan diakhiri dengan selamat tinggal. Kau Satria Utama, putra Jamadagni, lakukan tugasmu, Bhargawa. Ayah, mungkin memaafkan membuatmu tampak lemah, tapi sesungguhnya orang yang lemah adalah orang yang menaruh rasa dendam, amarah, kebencian. Bagiku, ketika kita masih hidup, tidak ada hukuman. Yang ada adalah cara untuk memperbaiki diri, ayah. Jika hal itu kau lakukan, Bhargawa, lalu di mana jiwa kesatriamu? Ah!